Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal seleksi masuk Alfamidi, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, khusus untuk soal matematika cerita. Jadi supaya kamu lolos waktu ujian nanti, saksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa juga klik like, komen, dan subscribe-nya. Soal nomor 1. Koperasi sekolah membeli 5 lusin buku tulis dengan harga Rp22.500 tiap lusin. Berarti harga satu lusinnya Rp22.500. Artinya kalau 5 lusin ya 5 lusin berarti 5 dikali 22.500, yaitu 112.500. Ini harga pembelian 5 lusin, atau saya buat di sini HB ya, harga beli gitu. Nah, dari hasil penjualan, koperasi memperoleh laba atau untung, nama lain dari laba itu untung, sebesar 37.500. Berarti untungnya atau U-nya adalah 37.500. Harga jual satu buku tulis adalah, yang ditanya adalah harga jual atau HJ dari satu buku tulis. Karena dari soal diketahui untung, maka kita berangkat dari rumus untung. Untung atau U sama dengan harga jual atau HJ dikurang harga beli. Nah, untungnya kita sudah tahu 37.500 sama dengan HJ-nya yang ditanya dikurang harga beli dari 5 lusin buku tulis 112.500. Berarti kita punya di sini 37.500. Ini pindahkan ya, yang 112.500 itu jadi tambah 112.500 sama dengan HJ. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. Kita punya 150.000. Nah, ini adalah harga jual dari 5 lusin buku tulis gitu ya kan. Yang ditanyakan harga jual satu buku tulis. Nah, oke. Satu lusin itu sama dengan 12. Berarti di sini adalah 12 buku. Maka 5 lusin artinya 5 dikali 12 atau 60 buku. Nah, untuk mencari harga jual satu buku, tinggal kita bagikan aja harga jual keseluruhan dibagi banyaknya buku, yaitu 60. Harga jual secara keseluruhannya kan 150.000 gitu ya kan, dibagi dengan 60. Kita punya di sini 2.500. Berarti harga satu buku tulis itu adalah 2.500. Oke, soal nomor 2. Seorang pedagang hewan menjual 20 ekor anak ayam kampung dengan harga 25.000 tiap ekor. Berarti harga satu ekornya itu 25.000 ya. Artinya kalau dia jual 20 ekor, harganya jadi 20 dikali 25.000, yaitu 500.000. Ini harga 20 ekor anak ayam. Dari hasil penjualan itu dia memperoleh untung sebesar 150.000. Jadi dia dapat untung atau U-nya itu sebesar 150.000. Harga pembelian seluruhnya adalah, oke, berarti yang ditanya adalah harga beli atau HB. Nah, karena dari soal yang diketahui itu adalah untung salah satunya, maka kita bergerak dari rumus untung, yaitu untung atau U sama dengan harga jual atau HJ dikurang dengan harga beli atau HB. Nah, untungnya kita sudah tahu yaitu 150.000. Tinggal kita buatkan 150.000 sama dengan HJ. HJ-nya itu yang 500.000 ya. Harga jual 20 ekor anak ayam itu 500.000. 500.000 dikurang sama HB yang ditanya. Oh, ini gampang banget nih. Tinggal kita pindahkan aja 500.000-nya ke kiri ya, sehingga kita punya 150.000 dikurang 500.000 sama dengan minus HB. 150.000 dikurang 500.000
itu 350.000. Ini minus ya, jangan lupa. Sama dengan minus HB. Nah, karena di ruas kanan dan kiri ada minusnya, bisa kita coret semua minusnya. Sehingga kita punya 350.000 sama dengan HB. Artinya harga beli dari 20 ekor anak ayam ini adalah 350.000. Oke, soal nomor 3. Sebuah barang dibeli dengan harga Rp5.000 dan dijual dengan mendapat untung 30%. Harga jual barang tersebut adalah, oke, jadi ada barang dibeli dengan harga Rp5.000 ya. Kita buat di sini HB-nya Rp5.000. Lalu dijual sehingga dapatlah untung 30% ya. Untungnya atau U 30% ini sama dengan 30/100, atau ini bisa kita coret 1 nolnya sama dengan 3/10. Ya. Harga jual barang tersebut adalah, yang ditanya adalah HJ atau harga jual. Nah, lihat, karena salah satu yang diketahui adalah untung, maka kita berangkat dari rumus untung. Untung, apa rumusnya? Untung sama dengan HJ dikurang dengan HB, gitu. Nah, untungnya kan belum diketahui tuh berapa dia uangnya. 30% itu kan uang, dia belum diketahui berapa uangnya. Masih dalam bentuk persen. Maka kita carilah dulu 30% itu kalau diuangkan bagaimana. Ya, caranya adalah kita gunakan rumus untung sama dengan persen untung dikali yang diketahui apa? HB kan. Maka persen untung dikali dengan HB gitu, atau harga beli. Berarti untungnya, untung sama dengan persen untungnya 30%. Sudah kita ubah jadi 3/10. Jadi 3/10 dikali HB-nya 5.000. Oke, bisa kita coret nolnya 1, tinggal 3 dikali 500, yaitu 1.500. Berarti 30% itu adalah 1.500, ya kan? Kita masukkanlah ke rumus untung tadi. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Untung sama dengan HJ dikurang HB. Untungnya kita punya 1.500 sama dengan HJ-nya yang ditanya, ya kan? Kurang HB-nya 5.000. Oke. Berarti sama nih, kita pindahkan aja ya si 5.000-nya. Kita punya HJ 1.500 ditambah 5.000. Oke. Maka kita punya HJ 6.500. Sehingga dia menjual barang tersebut sebesar 6.500. Oke, nomor 4. Koperasi sekolah membeli 25 pak buku tulis dengan harga 1.500.000. Satu pak berisi 40 buku. Ya, satu pak berisi 40 buku. Berarti kalau 25 pak dikali dengan 40 sama dengan 1.000 buku. Artinya ya 25 pak isinya 1.000 buku. Jika koperasi sekolah menjual buku tersebut dengan mengharapkan laba atau untung 20%, maka harga jual untuk setiap buku adalah, nah yang ditanya adalah HJ per satu buku. Ya, satu buku itu harus dijual berapa. Nah, dari soal kita tahu labanya 20%. Laba itu adalah untung ya. Untungnya /20%. Ini bisa kita jadikan 20/100. Atau kita coret nolnya 1, tinggal 2/10. Nah, karena yang diketahui untung, maka ingat kembali rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, gitu ya kan. Untungnya belum diketahui, ya kan, dia masih berupa persenan. Maka sama seperti nomor 3, kita cari dulu 20% itu kalau diduitkan berapa. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya. Untung sama dengan persen untung dikali, dari soal yang diketahui adalah membeli 25 pak buku tulis. Berarti yang diketahui adalah HB, gitu kan. HB-nya diketahui. Oke. Maka untung sama dengan persen untungnya 20%, sudah kita ubah jadi 2/10. Jadi 2/10 dikali harga belinya nih kan 1.500.000. Berarti 1.500.000. Oke.
Nah, kita coret nolnya 1. Diuntung sama dengan 2 dikali 150.000. Jawabannya 300.000. Jadi 20% itu kalau diuangkan itu 300.000. Oke, dapat kita untungnya. Sekarang kita masukkan ke rumus yang kita buat tadi, yaitu untung sama dengan HJ dikurang dengan HB. Untungnya kan 300.000 ya, sudah kita dapat. Tuliskan 300.000 sama dengan harga jualnya yang ditanya dikurang harga belinya 1.500.000. Oke. Maka kita punya di sini 300.000. Oke, 1.500.000 kita pindahkan jadi tambah ya. Tambah 1.500.000 sama dengan HJ. Jadi kita tambahkan 1.800.000. Oke. Ini sama dengan HJ. Nah, 1.800.000 ini kan harga keseluruhan dari 1.000 buku, gitu kan? Dan yang ditanya adalah 1 buku. Berarti untuk mencari harga jual 1 bukunya, harga jual keseluruhan dibagi sama 1.000. Kenapa 1.000? Karena jumlah dari bukunya 25 pak itu 1.000. Harga jualnya keseluruhan 1.800.000. Tuh ya kan? Dibagi sama 1.000. Coret nolnya 3. Tinggal 1.800. Artinya kalau dia mau dapat untung 20%, maka dia harus menjual bukunya sebesar 1.800. Oke, soal nomor 5. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga Rp6.000 per kilogram. Pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak Rp620.000. Persentase untung pedagang tersebut adalah, oke. Nah, di sini dari soal diketahui harga 1 kilo beras adalah 6.000. Ya, 1 kilogram beras harganya adalah Rp6.000. Berarti kalau dia beli 1 kuintal, ya 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Ya, berarti kalau dia beli 1 kuintal beras kita kalikan dengan 6.000, ya kan? Atau di sini kita punya 600.000. Ya, jadi harga 1 kuintal berasnya adalah 600.000. Nah, lalu dia menjual dan memperoleh uang sebanyak 620.000. Berarti beras tadi dijual lagi. Kita sebutkanlah dengan harga jualnya, yaitu 620.000. Oke. Yang ditanya persentase untung pedagang tersebut. Oke. Nah, kita buatlah di sini persentase U atau untung. Rumusnya adalah untung per harga beli dikali 100%. Oke, untungnya dari soal belum dikasih tahu, maka kita cari tahu dulu, gitu. Kita masuk ke rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Itu. Jadi sekarang tujuan kita adalah mencari untungnya, gitu ya kan. Oke, berarti untung sama dengan harga jualnya 620.000 dikurang harga belinya, berarti ini ya yang 600.000. Oke, berarti dikurang 600.000 sama dengan 20.000. Oke, berarti pedagang mendapatkan keuntungan 20.000. Sekarang kita jadikan 20.000 itu ke dalam persen. Kita masuk ke rumusnya ini ya. Berarti persen untung sama dengan untungnya 20.000, masukkan per harga belinya 600.000 dikali 100%. Oke. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Di atas kita coret 4, di bawah juga kita coret 4. 2 dikali 100, 200 per 60. 200 dibagi 60 itu 3,33%. Nah, ini bisa dicoret nolnya, berarti tinggal 20 bagi 6 itu 3,33%.
Soal nomor 6. Pak Rino membeli sepeda motor dengan harga 11.500.000. Karena Pak Rino membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang sedang sakit, sepeda motor itu dijual dengan harga 9.500.000. Persentase rugi yang dialami Pak Rino adalah, oke, jadi ini kebalikan dari soal nomor 5. Kalau soal nomor 5 persentase untung, soal nomor 6 ini persentase rugi. Nah, dari soal diketahui Pak Rino beli sepeda motor harganya 11.500.000. Itu kita tuliskan sebagai HB ya, atau harga beli 11.500.000. Oke. Lalu karena anaknya sakit, jadi dijuallah motor itu seharga 9.500.000. Kita buat HJ 9.500.000. Oke. Pertanyaannya, persentase rugi yang dialami Pak Rino. Oke, kita buatlah persentase rugi atau R. Rumusnya adalah rugi atau R per HB dikali 100%. Nah, ini ya. Dari soal R-nya belum tahu, maka kita cari dulu. Rumus R adalah R sama dengan HB dikurang HJ. Ya, rumusnya adalah HB dikurang HJ. Berarti HB-nya 11.500.000. HJ-nya 9.500.000. Oke. Nah, kita kurangkan, dapatlah jawabannya 2 juta. Nah, berarti kerugian yang dialami Pak Rino adalah 2 juta. Dari soal kan yang ditanya persentasenya. Berarti 2 juta ini kita ubahlah ke dalam persentase. Kita masukkan ke dalam rumus yang kita sudah buat tadi ya. Persentase R sama dengan R-nya kita punya 2 juta per HB-nya 11.500.000 dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Di atas ada 5, kita coret 5. Di bawah kita coret 5. 10 dikali 100, 2.000 per 115. Oke, ini dibagi. Jawabannya 17,39%. Jadi kerugian yang dialami Pak Rino itu sebesar 17,39%.